Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Allah beri kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan hari-hari kita dengan penuh bahagia dan sehat wal afiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Para pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah dengan materi segar dan sehat di bulan Ramadan. Subhanallah. Siapapun itu pasti pengen sehat, segar di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban, semua umat manusia berdoa untuk sehat dan segar masuk di bulan Ramadan. Barakallah. Nah, hari ini Alhamdulillah dengan tema sehat dan segar di bulan Ramadan, mari kita kupas bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah yang telah menjalankan ibadah puasa selalu sehat dan segar sampai akhir bulan Ramadan nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama adalah mengakhiri sahur. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahur ini tidak diperbolehkan untuk melalaikan. Nah, kenapa disunahkan untuk mengakhiri sahur? Karena untuk menjaga kesehatan kita, insya Allah di pagi hari sampai sore hari kita tidak pernah makan minum. Nah, dengan itu sahur yang diakhiri, maka insya Allah tubuh kita akan kuat. Yang kedua, hindari tidur setelah makan sahur. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun berada, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak tidur setelah sahur. Kenapa? Karena dengan tidur, maka kita akan merasa lelah. Badan ini merasa letih. Nah, enaknya digunakan apa ibu-ibu sekalian dirahmati Allah? Digunakan dengan berzikir kepada Allah, bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sambil menunggu sholat subuh. Yang ketiga adalah hindari sikap bermalas-malasan. Nah, banyak orang di luar sana mengatakan bahwa puasa itu saya malas bekerja, biar berdiam diri, apalagi sekarang itu disuruh di rumah aja ya, disuruh oleh semua pihak bahwa kita berada di rumah saja, tidak kemana-mana karena virus corona, COVID-19. Maka di rumah aja, maka dari itu, tapi tidak boleh bermalas-malasan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kenapa tidak bermalas-malasan? Karena Allah tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Contohnya, supaya kita tidak bermalas-malasan, yang pertama adalah time schedule-nya kita itu sudah dibuat. Saya di malam hari sampai di pagi hari itu saya mengerjakan ini. Sehingga di pagi hari ketika malas, mengantuk, maka bangunlah untuk berolahraga kecil-kecil, lari kecil-kecil, mengelilingi rumah atau mengelilingi halaman, insya Allah berkah. Nah, bermalas-malasan ini sangat penting bagi kita semua, apalagi yang bekerja. Memang kalau pekerjaannya full, mulai dari pagi hingga malam, maka disarankan untuk mengurangi jadwal kerja. Bukan berarti malas, tetapi mengurangi. Apalagi sekarang semua kita bekerja di rumah. Nah, hindari untuk sifat bermalas-malasan. Justru kita bekerja di rumah, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat bahwa di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang suci ini, Allah memberikan pahala yang berlipat. Yang keempat adalah tidur yang cukup. Nah, ternyata untuk bisa segar dan sehat di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, harus tidurnya yang cukup. Nah, siang itu juga harus diisi dengan tidur. Tidur jam berapa? Tidur setelah sholat zuhur yang sehat. Tidur pagi itu dihindari. Kenapa dihindari? Karena tidur pagi akan membuat kita semakin lemas. Yang kelima, menyegerakan berbuka. Ada hadisnya, yaitu
umat manusia akan tetap baik selama mereka mengerjakan berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Nah, subhanallah, jika kita menyegerakan berbuka puasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai umatnya. Yang keenam, saat berbuka puasa, makanlah dan minumlah yang manis-manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling suka dengan kurma. Nah, di kota Kupang ini begitu banyak kurma. Ya, insya Allah ketika kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah puasa kita menjadi sehat, badan kita tetap fit, kita menjadi segar dan bugar. Kalau tidak ada kurma, boleh teh manis, tapi dihindari dengan minuman-minuman yang langsung jadi, misalnya teh kotak, ya, es teh yang sudah jadi. Ya, jadi diberikan kesempatan untuk kita semua untuk minum yang manis, makan yang manis waktu berbuka. Yang ketujuh, hindari minum es. Nah, ini bagi kaum remaja ya. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian juga tidak ketinggalan. Kalau yang dikatakan es teler, es buah, pasti setiap sore akan ada di rumah. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan untuk tidak berbuka dengan es. Kenapa? Karena ternyata es itu tidak menyehatkan. Akan membuat perut itu kembung ketika dia akan mengalami es yang duluan. Maka dianjurkan untuk yang hangat. Kalau bukan yang hangat, bukan yang panas, yang hangat. Ketika tidak yang hangat, maka diberikan yang putih saja. Yang selanjutnya adalah berbuka hendaknya dilakukan secara bertahap. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika bulan yang lain, makanan itu mungkin hanya 1-2 macam. Tetapi ketika bulan suci Ramadan tiba, maka bermacam-macam di atas meja. Subhanallah. Begitu rezekinya banyak berlimpah di bulan Ramadan, sampai makanan pun berlimpah. Nah, karena makanan berlimpah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena berlimpah maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berbuka puasa secara bertahap. Artinya apa? Pertama berbuka itu kita berbuka dulu dengan teh manis, dengan sebutir kurma, terus sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru makan makanan yang berat, nasi, sayur, ikan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat. Ya, makanan yang berserat ini mungkin Bapak Ibu bertanya, yang mana sih yang makanan yang berserat? Banyak yang berserat itu adalah sayur. Sayuran yang hijau, buah-buahan. Ternyata vitamin-vitamin itu yang dibutuhkan oleh tubuh ini dikala berpuasa, yaitu vitamin A, B, dan C. Dan vitamin itu ada di dalam buah merah dan buah kuning. Nah, ayo Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika buah yang merah itu warnanya pasti merah, itu pasti buah apel. Pasti semuanya tahu. Dan ketika warnanya kuning pasti buah jeruk. Nah, itulah yang akan menguatkan tubuh ini, menyehatkan tubuh ini untuk melakukan puasa selama 1 hari full. Insya Allah kalau kita melakukan puasa ini sampai 30 hari, insya Allah akan sehat bugar. Yang selanjutnya adalah banyak minum air putih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita kan sudah puasa seharian, masa dituntut harus minum air putih? Nah, kalau dituntut minum air putih nanti perutnya kembung atau gimana? Nggak. Cara minum air putih ini ada tipsnya. Nah, waktu berbuka puasa, setelah minum yang manis, makan kurma, atau minum teh dengan 1 buah kue, setelah itu minumlah air 1 gelas atau bisa minum 2 gelas. Setelah itu sholat isya habis, makan nasi, minum lagi 2 gelas. Sebelum tidur minum lagi 2 gelas, dan sebelum makan sahur minum lagi 2 gelas. Setelah minum sahur, makan sahur, minum lagi 1 gelas. Sudah cukup, insya Allah 1 hari penuh, insya Allah badan itu akan fit, sehat dan bugar. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk selalu memasukkan di dalam tubuh itu yang menyehatkan. Tentunya itu adalah air putih yang tidak ada campurannya. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi.
mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang mana itu? 4 sehat, 5 sempurna. Tentunya setelah makan nasi ada ikan, ada daging, ada sayur hijau. Nah, tutuplah dengan apa Bapak Ibu sekalian? Susu. Insya Allah puasa kita akan segar, bugar, dan sehat. Yang terakhir adalah tetap bersiwak atau bergosok gigi. Nah, berpuasa itu bukan berarti tidak menggosok gigi, tidak berarti tidak mandi. Jadi setiap mandi, gosok gigi, insya Allah itu akan menjadi sehat dan segar. Mudah-mudahan puasa kita kali ini selalu kita dalam keadaan sehat dan segar. Dan saya akhiri, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.